Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat pagi pemirsa semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali di dalam podcast Teras Kauawalan, informatif dan edukatif. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang cukup luar biasa. Beliau adalah veteran yang cukup senior di bidangnya, yaitu penyuluh agama Islam, yang mana beliau mulai jadi penyuluh sekitar tahun 2005, berarti sekitar hampir 30 tahun ya. 20 tahunan lah, 25 tahun beliau menjadi penyuluh. Jerih payah, kemudian jatuh bangun ya, jatuh bangun serta asam garam sudah beliau rasakan semua, sehingga apa yang menjadi pengalaman ataupun pemahaman beliau tentang penyuluh sudah kafah, sudah sempurna. Sehingga pagi yang baik ini mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih di Teras KUA, informatif dan edukatif. Di sini pembicara kita adalah ada Bapak Amin Fadli yang akan membawakan tema tentang strategi generasi Z dalam mewujudkan keluarga yang samawa. Untuk yang baru merancang untuk sebuah jenjang pernikahan, ini adalah tips dari senior kita, yaitu Bapak Amin Fadli, kaitannya dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Waktu selengkapnya kami berikan kepada beliau Bapak Amin Fadli. Tetapi ada satu pertanyaan. Mungkin pemirsa sudah tahu, warawiri terdengar di mana-mana bahwa ada banyak generasi, ada generasi milenium, generasi all, generasi Z, dan yang terbaru adalah generasi Alpha. Nah, kali ini generasi Z mohon untuk dijelaskan oleh Bapak Amin Fadli. Pada beliau kami persilakan. Tetap di Teras KUA, informatif, edukatif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seperti apa yang telah dikatakan oleh Gus Mabrur tadi, permulaan saya dari KUA Kedung dulu ya. Dari KUA Kedung, sebelum saya memberikan pernyataan apa itu generasi Z, saya bertamasya ke kenangan di KUA pada waktu itu, pada 2005 ya, 2005 itu saya itu sudah generasinya itu generasi apa itu X ya, 65 sampai 80, karena saya generasi di 70 ya, 70 tahun. Jadi untuk apa itu namanya, kita men-setback dulu ya, setback dari generasinya itu ada sampai generasi 5 itu guys ya. Generasi baby boomer. Generasi baby boomer itu tahun 1946 sampai 1964. 64 itu pada Perang Dunia Kedua ya, ini ya. Nah, itu kita apa itu namanya, kalau orang tua kita bercerita, Masya Allah ya Allah,
Supaya kayak wis apik wis temenan merdeka. Zamanku iku bom iku anggere melek. Jadi nambah mereka nggak ada bom setiap hari. Itu apa namanya, termasuk kita yang syukuri ya, pada kesempatan ini, apalagi ini NKRI Harga mati Pak, harga mati ya. Kita lestarikan dan kita junjung bersama kemerdekaan ini sampai nenek, sampai anak-anak cucu kita nanti. Nah, kita rawat Ya. Terus kemudian ada generasi X itu tadi ya, ini berarti generasi saya. Itu kurun waktu tahun berapa sampai berapa Pak? Kurun waktu 1965 sampai 80. Zaman PKI ya Pak? Ya, PKI. Zaman PKI Gestapo Pak? Gestapo. Ya, Gestapo. Nah, ceritanya nanti kita 65 sampai 65 sampai 80. 80 ya. Jadi termasuk Amin ya. 70 saya Lahir. 70 ke 10 SD Oh. kan TK. Jadi memang saya itu kalau sekolah itu nakal dewe, ora tahu gelem sekolah. Iya. Soalnya apa? Begitu saya melihat loh, kok anak-anak sekolah kok pirang-pirang, kok Iya, banyak sekali. banyak sekali. Ya makanya, loh Bu, itu pada saat zaman itu dia ditanyakan, Bu, Iya. itu kok sama sekolah kok banyak sekali itu, saya pulang. Oh. Loh, kok pulang kenapa? Karena Pali. Iya. Jadi ya apa itu namanya? Panggilannya Panggilannya Pak Fadli. Li. Kalau Bapak Fa. Dol. Oh, Dol. Ya, jadi lah Kalau Ibu Fa. Kalau Ibu, Kalau Li. Bebek panggilnya Pak Fa. gitu. Jadi apa itu namanya? Untuk 1981 Sampai sampai tahun 2000. sampai 1996 ini sudah generasi Z ya. Generasi Nah, Z ya, generasi Z. Berarti saya termasuk generasi Z. Iya, generasi Z, ya. Dan teman-teman kita penyuluh juga kebanyakan generasi Z. Z ya kan. X, Y, Z, terus kemudian milenial. milenial 2000 Sampai? terus kemudian sampai ini generasi Z. Oh, Nah, ini saya akan mengupas. Kalau generasi Z tahun berapa sampai berapa? Oh, generasi Z ini Generasi Z ya, kamu generasi Z yang mau itu menikah. 1997 97 ya. 97 itu saya udah lulus. Udah lulus ya. Dari IAIN. Oh, perkuliahan. Ya, Oh ya. Sudah menyandang SAG. SAG. Tapi aku rawani menggembur. Sarjana alam gaib. Enggak, sarjana agak gimana gitu ya. 97 sampai 2012. 2012. Misalkan sampai sekarang ini itu Gen Z, apa? Alpha. Mulai 2013 sampai sekarang Alpha. Umurnya ini saat sekarang ini adalah umur 14 tahun sampai 30 ya. Iya, betul. Nah, ini yang apa itu namanya? Saya kemarin itu melihat generasi Z itu seperti apa sih? Iya. Pertanyaannya Panjenengan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Kemudian saya menjawabnya apa? Mungkin jenengan Panjenengan saja. Pertanyaan dikembalikan ke pertanyaan lagi. Oh, bisa itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana strategi generasi Z dalam mewujudkan keluarga yang samawa ya. Jadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Strateginya apa? Mereka ketika mau menikah itu loh. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh generasi Z tersebut? Jadi generasi Z ini ya, Ya. yang perlu digarisbawahi itu mempunyai tren. Oh ya. Generasi di mana generasi ini adalah generasi yang melek digital, melek teknologi, melek nek bengi. Alias begadang. Jangan begadang guys. Oh, gitu. Nyanyinya bagaimana sih? Siap. Begadang jangan begadang. Oh. Tapi begadangnya Z itu adalah teknologi. Ya. Berarti
apa itu namanya, dia itu mulai dari apa itu namanya, dari bangun sampai bangun lagi, Ya. tidur sampai bangun lagi, Ditemani. itu ditemani oleh Teknologi. ditemani dengan Teknologi dengan digital. teknologi digital. Contohnya apa itu? Contohnya Contohnya ada, apa, ada YouTube, ada TikTok, TikTok, ada juga Instagram. Itu adalah produk-produk Ada dari juga judi online juga ada. Waduh, itu yang berbahaya itu. Ya. Sampai sekarang ini mudah-mudahan kita Amin, amin, amin. Terhindar dari dari itu online, ya. semuanya ya. Betul, betul. Tren ya, tren dari generasi Z ini Ya. apabila dikaitkan dengan samawat, Ya. dikaitkan dengan keluarga sakinah, Ya. kaitkan dengan apa ini namanya pernikahan. Betul, betul, betul. Itu ada skeptis atau Skeptis, iya, itu acuh tak acuh, iya, itu banyak sekali guys. Seperti apa yang saya catat, saya kumpulkan, saya rangkum bahwa generasi Z ini yang fenomena ya, Iya, yang fenomena. Ya kita lalu lah berdasarkan pengalaman di lapangan, realita. Di pengalaman. Dia sih sudah mempunyai jawaban ya. Jawabannya dengan digital, jawabannya dengan apa itu namanya, data dan lain sebagainya. Dan ini adalah generasi yang Z ini apabila dihadapkan dengan apa itu namanya, pernikahan dini, nah itu dia mengatakan bahwa the marriage is scary. Is scary. Ya. Artinya, Mbak, Bahwa pernikahan itu sangat menakutkan. pernikahan adalah sebuah hantu. Bahwa menakutkan. Bahwa pernikahan itu tidak mempunyai solusi. Ini bagaimana ini? Coro anjenengan ini harus diluruskan. Ya, ini tugas dari Harus penyuluh. dibenarkan. Harus diluruskan ya, Pak. Sudah lulus sejak tadi. Sudah lulus ya. Iya. Jadi memang the marriage is scary. Ya, scary. Itu banyak sekali risiko yang Yang ada harus di situ. ditanggung. Iya, soalnya apa itu namanya, generasi ini memang tidak mau berpikir secara jelimet. Pokoknya yang serba instan. Ketika pas waktu kemarin, halo Dalal, siapa Pak bilang jangan langsung bilang terlebih dahulu. Ini adalah generasi cepat. Itu namanya istilahnya apa? Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini kan zamannya generasi alpha. Jadi selalu cepat gitu ya. Nah, ini respon cepat, fast respon. Oh iya. Iya. Pas tadi dulu Kembali, Mbak, kembali Iya. lagi untuk generasi Z kan tadi the marriage is scary ya. Jadi pernikahan merupakan hantu atau apa ya, monster, tidak solutif. Iya, terus kemudian tapi malah menambah beban masalah. resiko. Ya, banyak resiko. Banyak resiko, terus kemudian kegagalan yang menggantui pikirannya. Itu bukan itu saja. Itu problemnya, Mbak. Artinya problem generasi Z seperti yang jenengan utarakan, yaitu the marriage is scary ya. Pernikahan adalah hantu. Ini adalah ungkapan batin dari seorang generasi Z atau kelompok generasi Z, komunitas generasi Z ya. Jadi pernikahan adalah hantu. Nah, sekarang itu problemnya ya, Pak. Kemudian solusi atau strateginya agar mereka mau menikah itu bagaimana, Pak? Menurut panjenengan sebagai seorang penyuluh agama Islam. Itu sebelum saya mengatakan apa itu namanya, strateginya, ini ada lagi. Fenomena lagi, yaitu child marriage. Child marriage ya. Child marriage, yaitu pernikahan di bawah umur yang mempunyai resiko yang tinggi seperti tadi itu ya. Karena kematangan umur di sini, kematangan psikologi, kematangan organ tubuh, fungsi organ tubuh dan lain-lain.
Nah, itu terus kemudian main ada lagi itu Tuh. sampai 8 sampai 9 itu sampai apa itu namanya itu perlu diungkapkan apa cukup silakan diungkapkan Bang, nggak apa-apa, kita ini relax kok, semua Relax, ya. butuh informasi tentang pernikahan, kemudian permasalahan dari pernikahan, kemudian nanti kita mengambil solusi atau jalan tengahnya. pregnancy trap Apa itu? yaitu jebakan kehamilan. Oh gitu, artinya Jadi, alladzi waswisu fi sudurinas itu ya, Pak, itu yang berbisik di dalam jiwa itu, ya apa itu namanya kehamilan remaja yang di luar sehingga dia itu apa ini namanya jebakan-jebakan itu kita harus kita hindari dulu. Oh iya, Wala taqrabus zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tapi itu sangat-sangat apa ya, di era sekarang ini sangat sulit. Ya kita perbanyak usaha dan doa lah. Semoga terhindar. Kemudian ada Dan lagi itu persoalan ada lagi yang apa dihadapi oleh generasi Z, generasi Z kemiskinan itu atau pengangguran atau apa misalnya. no marriage no problem, dia tidak menikah tidak masalah. Ini kenapa mereka Berarti- dalam dawuh Kanjeng Nabi kan mboten pareng kados ngoten niku. Jadi An-nikahu menikah sun. Nabi Bapak Rungibaan Sunnati Farisa Minni. Jadi kalau apa Ini yang perlu dihadapi kita dukung biar dia bisa tetap melaksanakan sebagaimana manusia pada umumnya, yaitu Betul. melaksanakan biologisnya dan lain sebagainya. Nah, gitu. Betul, persoalan lagi. Persoalannya lagi di sini adalah emosional banget, yaitu memang kelelahan emosionalnya ini memang harus apa itu adalah merupakan beban. Nah, kayak gitu loh. Iya, betul. Itu kalau melihat mendengarkan kata Menikah. menikah, nah itu Menjadi semacam menjadikan apa ya, beban berat beban, gitu ya. beban. Ada tanggungan besar Nah, gitu. Tapi apa itu namanya, dia itu mempunyai solusi untuk ya nanti aja lah. Oh iya, artinya menunda. Menunda untuk bisa bekerja lebih awal, kita mengejar karir, kemudian pendidikan yang lebih tinggi, Iya. terus mewujudkan keluarga yang memang betul-betul dia membangun secara peradaban, membangun dari awal hingga dia mempunyai finansial yang kuat. Nah ini ya. Berarti mempersiapkan diri secara matang gitu. Iya. Oke, lanjut lagi untuk problem yang dihadapi oleh generasi Z. Ya. Di sini itu Nomor 6. seharusnya kan gini guys. Oke, nomor No 7. marriage without problem. Artinya Yaitu nikah itu memang mesti harus ada masalah. Oh, iya. Nah, apa itu namanya? Piring dan cendok aja bendian. oh iya. Piring dan cendok aja bendian. Betul. Apalagi Manusia manusia. yang berbeda. Jadi mesti ada menikah problem. memang penuh problem. Tidak menikah pun Penuh problem. Jadi bagi kamu generasi Z, jangan takut untuk menikah ya. Jadi Anda menikah dapat problem, Anda tidak menikah lebih banyak problem lagi nanti ya. Baik itu problem seksual, problem sosial, problem apa namanya finansial, dan problem-problem yang lainnya malah justru lebih banyak ketika Anda tidak menikah sedangkan usianya sudah usia pernikahan. Betul, Mbak? Iya, terus begini, apa itu namanya? Kita hadir, penyuluh hadir untuk mengkanter yang demikian. Itu apa bro? Strateginya apa strateginya? Strateginya Ini kan itu- problemnya. ini Strateginya. problem. Terus mereka tidak takut, Strateginya percaya kita- diri,
siap, sukses, bahagia. Strateginya apa? Itu metode-metode umum yang dia miliki. Betul. Itu banyak sekali, guys. Strateginya seperti halnya dia itu Pertama, apa itu namanya, konseling pernikahan. Nah ini konseling, konsultasi. konsultasi pernikahan. Malah kita ini yang apa itu namanya menjadikan dia senang sekali melihat KUA, melihat kemenang, Ya. apa itu namanya menjadi solusi. Berarti Anda para generasi Z kalau mau menikah bisa konsultasi dengan Mbak Amin. Saya juga bisa dan teman-teman yang lainnya dari penyuluh agama Islam. Untuk warga Melan dan sekitarnya yang di Kecamatan Melan bisa datang ke sini atau privat juga bisa, boleh ya, tapi privat yang ditunggui orang tuanya. Nanti malah bahaya kalau privat Terus sendirian. kemudian dia memiliki pemikiran-pemikiran bahwa pendidikan digital ini adalah pendidikan yang memberikan konsumsi bagi jiwanya, konsumsi bagi pribadinya, tapi digital yang agama. Nah ini, digital yang dengan mental digital. Dia mencari, membrowsing ataupun apa itu namanya mendep, apa itu namanya mendalami. Tahu banget ya. Siapa dulu? Berarti gini Pak, artinya mental spiritual bisa dicapai lewat eksplorasi atau edukasi lewat digital gitu ya. Baik itu browsing tentang keagamaan maupun apa namanya pemahaman tentang yang utuh tentang pernikahan. Makanya seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Salafi kemarin itu, ya kan? One day, one content. Ya, untuk penyuluh, penyuluh agama Islam. One day, one content. Nah ini bentuk salah satu dari konten itu. Oke, kita kembali ke tema Pak. Tadi sudah dua. Yang pertama itu tadi istilahnya adalah penguatan, kemudian penguatan spiritual ya. Yang selanjutnya apa Mbak untuk strategi menghadapi pernikahan itu? Ya, apa itu namanya, dia setelah dia itu lebih apa itu namanya memantangkan emosionalnya, memantangkan emosionalnya, stabilisasi emotion emotion stabilizer ya, terapi untuk mengatasi the marriage tadi itu, the marriage apa mau? Scary. Menikah adalah hantu. Itu perlu yang namanya jimat, namanya apa? Jimatnya tadi. Untuk mengatasi itu loh. Pendidikan digital agama. Yang ngomongkan itu loh. Iya. Atasi lebih memantangkan emosi. Nah, itu maksudnya ya. Memantangkan emosionalnya. Jadi untuk menghadapi hantu yang namanya pernikahan itu perlu disiapkan namanya kematangan emosi. Oke. Cuma hanya itu, dia ini memang betul-betul dalam hal apa itu namanya finansial jago banget ini. Dia itu memanfaatkan, memberikan menjawab pertanyaan ini, menjawab semua keadaan zaman ini dengan finansial. Makanya di situ ada literasinya, keuangannya itu memang benar-benar seperti halnya ada apa itu namanya, ada afiliator, ada afiliasi, konten kreator, terus kemudian dia mempunyai banyak apa itu namanya pendidikan vokasi itu gini, begitu seorang apa itu namanya generasi Z ini, ya kan, itu langsung praktek. The practice. Langsung praktek. Begitu praktek, dia the grade of practice. Podo-podo pakanane telo. Oke, lanjut.
Atau sudah untuk Dan- strateginya ada lagi? Nah, ini untuk dia melihat ke sosial. Ya. Dia melihat ke sosial, ke masyarakat, Betul. ke apa itu namanya, masyarakat yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Dia itu memilih keluarganya. Oh, iya. Memilih keluarganya untuk apa? Biar dia lebih matang dalam kehidupan ini. Betul. Ya. Walaupun dia sepaneng, walaupun dia diliputi dengan gadget, diliputi dengan digital, tapi dia tidak melupakan keluarganya. Ini yang paling aku sukai. Istilah Jawanya apa, Pak? Kacang jangan Kacang sampai jangan sampai ninggalan jarak. meninggalkan jarak. Masya Oke, Masya Allah. Itu. Ada lagi, Bang? Nah, Untuk dia itu bukan cuma hanya itu satu ya kan ke keluarganya, terus kemudian dua dia mempunyai komunitas-komunitas Z-nya itu tadi. Dia mempunyai komunitas Z. komunitas yang mempunyai kompetensi bermacam-macam, Nah, kemampuan. seperti ya. kita apa itu namanya, komunitas balap, Komunitas ada komunitas mancing, ya, mancing, ada komunitas naik gunung, camping, ada touring, ya. Udah pernah naik gunung? Oh, tiap malam, Bang. Oh, saya di pas waktu Longsor KKN, gitu ya? pas waktu KKN itu Ya. di daerah Gunung, Ya. nah, itu ada tebing, Betul. tebing tinggi ya. Ya. Oh, kalau Kalau- 100, 200, 300 meter. Kalau curam saya pas juga. waktu ke atas, Iya. itu Betul. pas waktu saya pegang. Kalau tidak ada yang dorong, saya udah koin. Wah. Sudah siaran ya. Begitu Bang? buka ada kelaban, kalau jenggengnya waduh. Wah, ini ya. ini sebuah sebuah surprise ya, Pak, di gunung. Di Ya, gunung ada saya koin mau gitu ya. menyapa untuk daerah Kecamatan Gunung, Wonogiri. Ya. Saya masih eksis di KUA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Teman-temannya Wonogiri ya, Pak? Wonogiri. Luar biasa. Demikian ya, guys. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, Kira-kira Gus Rifan sudah kata-kata yang tidak terlalu panjang untuk generasi Z agar semangat dalam untuk mewujudkan keluarga samawa. Jadi bagaimana untuk membunuh lah, katakanlah ini ekstrimnya adalah membunuh. The marriage is scary tadi. Pernikahan adalah sebuah hantu atau momok. Bagaimana kata-katanya, Mbak? Terakhir, kata-kata terakhir. ya pada generasi Z, tetap semangat, yang saya Semangat. akui generasi Z memang tiada duanya. Tiada duanya. Misalnya dari apa itu namanya, generasi sebelumnya jenengan yang paling keren ya, luar biasa. dan tapi jangan takut untuk the marriage is scary ini. Nah, kamu jangan takut, ada saya, ada Kementerian Agama, ada kamu, Allah ada penyuluh, ada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya gini, apa itu NKRI, RG Maki, N nikah, nikah. R K dulu dong. NK, Kawin. N kawin. Kawin. Loh, podo beda komitmen ya. Komitmen, nikah komitmen. Ya, Jadi NK. gini, ini apa itu untuk generasi Z ya. Jangan lupa NKRI, nikah, Nikah. terus kemudian Komitmen. komitmen itu bagaimana? Jenengan itu komitmen itu bukan cuma hanya dengan pasangan saja, tetapi kamu itu dihadapkan dalam komitmen berapa itu? Ada 4, yaitu pasangan, suami istri, Kanjeng Nabi, langsung Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah komitmen panjenengan. R nya, Mbak. R adalah rukun. Rukun selalu. Dengan rukun ataupun ketersalinan. No war, tidak ada perang. No war. Nah. No War. Nah. Tidak ada perang. Tidak ada perang. Tidak ada Rukun tidak ada damai. perselisihan. Tidak ada R Rukun. Terus Rukun. kemudian I adalah intimasi.
Intimasi itu Intimasi. kemana-mana harus bergandengan tangan. Nah, apa itu namanya? Intimasi. Intimasi. Intimasi itu apa ya? Intimasi nanti digulai. Oh, intim ke intiman. Oh, sebuah apa namanya? Sikap intim. Sikap intim. Mas, yang- Masya Allah, subhanallah. Ono sine iku mau. Oh iya, membuat bingung. Nah, oke. Sebuah sikap intim ya. Ya. Oke. Sikap intim. Jangan lupa generasi Z kalau mau menikah Generasi Z ingat memang NKRI. Nikah R-nya apa sih? Nikah Iya. NK dulu. Oh, kayaknya. Komitmen. Ulangi. Nikah, komitmen, rukun, intimasi. Oke, akhirnya kita di ujung. Terima kasih, Mbak Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dan kebahagiaan dan NKRI untuk panjenengan yang senantiasa. Terima kasih. Iya, Baik bisa. untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada, masih di teras KUA, informatif, edukatif ya. Kita jumpa lagi untuk besok pagi. Terima kasih Mbak Min, Fadli sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita manusia biasa, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga. Betul Mbak Min. Tunggu untuk momen berikutnya, masih di teras KUA ada narasumber yang tentunya akan cukup luar biasa tiap hari. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras KUA informatif, edukatif. Advokatif, konsultatif.